wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haspan Widya Pratama dengan NIM 2023-32096 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang routing. Pertama itu kita siapkan PC, server, switch, router, port. Perangkat-perangkat ini saling berkomunikasi menggunakan koneksi kabel atau NIC kabel. Data yang dikirim akan diteruskan melalui switch dan router untuk mencapai tujuan dengan tepat. Fungsinya itu berbagi data, komunikasi, akses internet. Jadi, jaringan komputer pada gambar adalah contoh sederhana dari sebuah sistem yang memungkinkan beberapa perangkat saling terhubung dan bekerja sama. Jaringan ini memudahkan kita dalam berbagai informasi dan mengakses sumber daya yang dibutuhkan. Selanjutnya, analisis konfigurasi, yaitu terdapat berbagai perangkat jaringan seperti router, switch, dan komputer atau PC. Lalu ada alamat IP, setiap perangkat memiliki alamat IP yang telah dikonfigurasi. Lanjut ada subnet mask, setiap subnet dilengkapi dengan subnet mask yang menentukan rentang alamat IP di dalamnya. Selanjutnya di gateway default, setiap perangkat menggunakan gateway default untuk mengakses jaringan lain. Dan terakhir ada DHCP, yaitu beberapa perangkat dapat menggunakan DHCP untuk memperoleh konfigurasi IP secara otomatis. Lanjut itu ada konfigurasi jaringan yang dibuat menggunakan sistem processor dan tidak akan mengkonfigurasi alamat IP pada sebuah perangkat. Konfigurasi yang ditampilkan itu alamat IP, yaitu IP itu 192.168.139.12. Ada default gateway yaitu 192.168.139.1. Selanjutnya ada DNS server 192.168.139.1. Dan terakhir ada subnet 255.255.255.192. Langkah-langkah umum pada konfigurasi IP di sistem packet tracer yaitu pilih perangkat. Kita klik perangkat yang ingin dikonfigurasi untuk mengatur alamat IP-nya, lalu mengakses pengaturan. Buka menu atau tab konfigurasi perangkat, biasanya berisi berbagai pengaturan termasuk pengaturan alamat IP. Lalu pilih protokol, yaitu tentukan protokol yang akan dikonfigurasi seperti IP port. Keempat, masukkan detail konfigurasi. Isi informasi yang diperlukan seperti alamat IP-nya, subnetnya, default gateway-nya, dan DNS server. Pertama-tama untuk menyambungkan switch server ke router, langkah pertama itu adalah masuk ke bagian di call, kemudian matikan perangkat terlebih dahulu. Setelah itu tambahkan modul CFE 2, CGA 1 dan FBA 1. Jika semuanya modul sudah terpasang, hidupkan kembali perangkat dan selanjutnya sambungkan switch ke router 1 menggunakan kabel strange. Selanjutnya itu hubungkan switch ke port PT. Setelah itu klik port, pilih menu call, masukkan 1 FGE dan 1 CGE, lalu nyalakan, sambungkan port ke switch menggunakan kabel fiber. Nah, pada gambar di atas ini, router dihubungkan ke router lain menggunakan kabel seri DTE. Perangkat jaringannya itu router, perangkat yang berfungsi untuk meneruskan kabel data antara jaringan yang berbeda. Terus ada switch, perangkat yang menghubungkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal. Switch yang ditampilkan adalah model 2960 dan 2950. Terus ada PC, perangkat komputer terhubung ke dalam jaringan, dan ada port representasi layanan komputasi awan yang terhubung dengan jaringan. Nah, terus ada konektivitas, link,
alamat IP dan subnet masnya. Selanjutnya kita ke tahap menyambungkan switch ke router menggunakan kabel string, tetapi kalau mau berhasil kabelnya yang warna hijau, kita perlu ke CLI, lalu kita masuk ke routernya, lalu kita tekan enable, lalu kita enter saja, kita masukkan interface-nya sesuai switch dan router. Selain itu kita masukkan IP address sesuai dengan yang kalian masukin ke switch. Kalau sudah, jangan lupa masukkan subnet masnya. Kalau sudah, tinggal enter saja, lalu kita tekan set for down, lalu akan berhasil tersambung dan kabelnya bakal nyala menjadi hijau. Nah, selanjutnya hubungan kabel seri DTE ke router SOM 1, 2, dan router 3. Caranya adalah dengan memilih router yang akan dihubungkan, lalu masuk ke mode CLL. Setelah berada di CLL, masukkan perintah enable diikuti dengan config. Untuk masuk config-nya ke konfigurasinya, selanjutnya masukkan perintah interface diikuti dengan jenis interface serial yang sesuai dengan router yang diinginkan. Selain itu, tentukan alamat IP, yaitu 192.168.1.255 dan masukkan subnet MAC-nya 255, 255, 255, dan 255. Tekan enter, lalu masukkan perintah no shutdown untuk mengaktifkan interface. Jika muncul pesan perubahan berhasil, berarti konfigurasi telah disimpan dan koneksi antar router berhasil terjalin. Selanjutnya, untuk menghubungkan router ke port, pertama buka CLI router haki, masukkan kabel ke port yang sesuai, ketik enable, lalu config, lanjut dengan INT, masukkan IP 203.0.113.1 dengan subnet masnya 255, 255, dan 252, dan akhirnya ketik no shutdown untuk mengaktifkan koneksi. Selanjutnya, konfigurasi routing dinamis menggunakan protokol OSPF dengan jaringan yang dibagi menjadi beberapa area seperti area 0 dan area 1, di mana router OSPF bertugas menghitung jalur terpendek yang menyebar informasi routing antara routing dalam area yang sama, menghubungkan router melalui link seperti serial dan ether, serta kemungkinan menggunakan summary router untuk menyederhanakan entry dalam tabel routing. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.